kisah kali ini, saya ingin menceritakan tentang seorang ibu muda yang nyaris depresi hanya karena satu masalah. Masalah apakah itu? Terlambat bicara. Ya, masalah ini menimpa anak si ibu muda yang saat itu berusia 2,5 tahun. Si ibu muda yang kita sebut saja namanya Jihan baru dikaruniai anak laki-laki yang diberi nama Zaki. Zaki anak yang aktif, tetapi di usianya yang sudah menginjak 2,5 tahun, Zaki belum menunjukkan tanda-tanda bisa bicara. Zaki hanya mengoceh-ngoceh tidak jelas. Jihan sebenarnya tidak mempermasalahkan hal tersebut dan menganggap memang belum saatnya Zaki bicara. Tetapi yang menjadi masalah adalah sikap orang-orang di sekitarnya yang terus-terusan bertanya kenapa Zaki belum bisa bicara. Jihan dengan sabar menjawab satu persatu orang-orang yang bertanya tersebut dengan jawaban yang sama. Mungkin memang belum saatnya. Akan tetapi, terus-terusan ditanya seperti itu semakin lama membuat kesabaran Jihan menipis. Puncaknya saat ada acara arisan keluarga yang diadakan di salah satu rumah kerabat mereka. Arisan yang awalnya berjalan lancar mulai memanas tatkala beberapa kerabat bertanya kenapa Zaki belum bisa ngomong juga. Jihan pun dengan sabar menjawab dengan jawaban yang sama. Tetapi yang membuat Jihan sedih ialah tatkala ucapan menyakitkan justru datang dari ibu mertuanya sendiri, yang dengan santainya mengatakan kalau di antara semua cucunya, Zakilah yang paling lambat bicaranya. Si ibu mertua dengan kedok bercanda menyindir Jihan dengan ucapan, beginilah resiko anak yang punya ibu wanita karir, yang tidak akan pernah punya waktu untuk mengajari anaknya berbicara. Betapa sakit hati Jihan mendengar ucapan si ibu mertua. Dia memang wanita karir, tapi Jihan tahu betul posisinya sebagai istri dan seorang ibu. Sesibuk-sibuknya dia dengan pekerjaannya, Jihan sebisa mungkin menjalankan peranannya tersebut. Dia tetap memasak, beberes rumah, bahkan mengasuh si kecil. Dan ketika berangkat kerjalah baru Zaki dititipkan di rumah orang tuanya. Dan ketika pulang bekerja, Jihan pasti langsung menjemput anaknya. Setelah sampai di rumah, Jihan selalu meluangkan waktunya untuk ngomong si kecil. Balik lagi ceritanya ke acara arisan. Beberapa kerabat yang mendengar candaan si ibu mertua menanggapinya dengan tertawa-tawa. Bahkan ada yang menambahi bumbu dengan candaan kalau Jihan lagi getol-getolnya mengejar dolar. Cukup sudah, kuping Jihan panas. Jihan membawa Zaki ke taman belakang. Sesampainya di sana, Jihan yang diselimuti perasaan kesal menepuk mulut Zaki dan meneriakinya dengan ucapan, kenapa kau tidak bisa bicara juga? Kapan kau akan bicara? Tolong bicaralah sekarang, biar kita tidak dihina. Beruntung di saat itu, Ardan si suami menghentikan aksi Jihan menepuki mulut Zaki, yang di saat itu hanya bisa menangis kejar karena kesakitan. Beberapa kerabat pun mulai mendatangi mereka karena suara tangis Zaki. Ardan yang tahu duduk masalahnya, akhirnya memutuskan untuk sementara waktu lebih baik ia tidak akan mempertemukan Jihan dan Zaki bersama keluarga lainnya jika mereka masih meriburkan kondisi Zaki. Kondisi yang justru berada di luar kontrol mereka. Bukan mau mereka Zaki lambat bicara. Mereka sudah berusaha meluangkan waktu mengajak Zaki bicara. Tapi kalau memang Tuhan belum mengizinkan,
maka hal itu tentu saja tidak akan terjadi. Lagian Zaki juga masih 2,5 tahun. Masih banyak waktu untuk mengajarinya. Di luar sana saja masih banyak anak-anak yang bahkan di usia 4 tahun belum bisa bicara. Lalu kenapa harus dipermasalahkan? Kenapa orang-orang suka menyamaratakan perkembangan anak-anak? Tidak tahukah mereka bahwa yang namanya perkembangan setiap anak itu berbeda-beda? Ada yang cepat jalan, ada yang lambat bicara. Akhirnya, Ardan bersama Jihan memutuskan berkonsultasi ke dokter mengenai kondisi Zaki. Dan ternyata, dokter sendiri mengatakan kalau Zaki baik-baik saja. Tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Soal bicara, dokter memastikan kalau suatu saat Zaki pasti bisa bicara. Ini hanya tinggal menunggu waktu saja. Alhamdulillah, ketika usia Zaki menginjak 3,5 tahun, Zaki sedikit demi sedikit mulai menunjukkan perubahan. Dia mulai menguasai sepatah dua patah kata. Sekian kisah saya kali ini, sampai jumpa di kisah selanjutnya. Terima kasih sudah mendengarkan kisah saya. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ke media sosial yang Anda punya.